Ya, jadi Bapak Ibu, sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya kira kita perlu pemanasan dulu ya, untuk kemudian kita menyapa kembali para pembicara kita. Yang pertama adalah Bapak Suko Mardiono SHMM. Apakah sudah masuk lagi ke link Zoom kita, Pak? Oke, ya. Oke, selamat bergabung kembali Bapak. Ya. Kemudian yang kedua, saya sapa Bapak Abba Subagio SSOS MP. Ya, siap Bu. Bapak, ya siap, Bapak Deputi, selamat datang kembali. Yang ketiga, Bapak Dr. Andes Haryono Dwi Putranto, M.Hum. Bapak Deputi sudah kembali ke sini? Ya, Bu. Terima kasih. Kemudian Bapak Muhammad Saleh, STMN, Bapak anggota DPRD Jawa Tengah, Ketua Komisi A ya. Halo Bapak Muhammad Saleh. Baik, tentu yang terakhir juga sambil menunggu Pak Ahmad Soleh untuk masuk kembali. Ini Bapak Jamil tentunya yang mengakhiri paparan tadi, tentu masih stay di sini. Nah, Bapak Ibu, di kolom chat itu sudah bertaburan pertanyaan, itu saya kira sudah tidak sabar lagi. Namun saya kira saya juga akan membuka sesi tanya jawab ini dengan yang raise hand. Sambil menunggu yang raise hand, saya bacakan secara sekilas beberapa pertanyaan yang sempat saya review di kolom chat. Ini ada beberapa pertanyaan saya kira terkait dengan penyetaraan jabatan eselon 4 ke dalam jabatan fungsional ya. Apakah bisa ya itu naik ya dari jabatan fungsional ahli muda kepada madya? Pertanyaannya, kemudian bagaimana pengakuan penyetaraan itu, apakah juga nanti diperlakukan seperti jabatan fungsional pada umumnya ya, seperti dokter ya, guru dan sebagainya. Itu penyetaraannya seperti apa dan perlakuan berikutnya kebijakannya, saya kira ini yang dimaksudkan. Kemudian ketika pada dulu-dulunya itu sebagai pejabat fungsional tertentu, ini contohnya adalah pengadaan barang dan jasa. Namun saat itu dipromosikan ke jabatan struktural sebagai koordinator begitu. Namun kemudian disetarakan lagi. Nah, ini kasusnya adalah angka kredit kumulatifnya turun gitu. Dari 407 menjadi 300. Nah, ini bagaimana Pak seperti itu? Kemudian karena itu berdampak pada turunnya tunjangan. Nah, ini yang menjadikan salah satu catatan saya kira di dalam penyetaraan ini bagaimana transisionalnya. Kemudian ini ketika sudah di jabatan fungsional, apakah bisa menjabat ke struktural? Terus bagaimana caranya dan perlakuannya seperti apa? Kemudian berikutnya ini administratif. Ya, apakah jabatan fungsional itu bisa menandatangani SKP? Lantas untuk yang ada di bawahnya siapa yang tanda tangan SKP? Ini saya kira teknis administratif, tapi itu penting ya karena D2D-nya kita akan terikat dengan SKP ini laporannya. Kemudian ini ada dari Ibu Dokter ya. Beliau adalah seorang epidemiolog. Nah, kalau di Dinkes itu sehubungan dengan dua profesi, yaitu sebagai dokter dan sebagai epidemiolog. Nah, keduanya itu perlu STR. Nah, apakah kalau satu orang itu memiliki dua STR karena profesinya seperti itu, apakah tidak bermasalah? Lantas seperti apa itu mesti konsekuensinya? Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah untuk pengukuran indeks profesionalisme ASN itu bagaimana ya Pak? Ini secara khusus ditujukan kepada Pak Haryono. Kemudian berikutnya lagi, jabatan fungsional penyetaraan itu apakah kemudian ketika tugas belajar itu kan berarti karena ditugaskan oleh pemerintah. Nah, ini seperti apa Pak mekanismenya, dan juga tentu ini yang ditanyakan sekiranya adalah supporting sistemnya, saya kira terkait dengan itu, karena tentu kesempatan untuk ditugaskan itu kan
harus berkompetisi dan juga mungkin resources untuk mendukungnya juga terbatas begitu. Artinya kesempatannya menjadi mungkinkah itu menjadi menyempit dan sebagainya. Saya kira itu sudah cukup banyak pertanyaannya. Yang lain mohon maaf belum sempat saya review sambil saya menunggu raise hand. Itu ada 5, saya inikan dulu. Nanti setelah dijawab yang sesi ini, silakan yang raise hand itu Bapak Bambang Purnomo, kemudian Bapak Fahmi, kemudian dari Dinas Pertanian ini mohon maaf karena beliau tidak ada namanya. Mohon nanti ini ya Dinas Pertanian. Kemudian dari Ibu Sumaryatmi SE. Kemudian dari Diskominfo ini juga tidak ada nama. Nah, saya kira mungkin 5 pertanyaan dulu itu sudah kewowogen kayaknya ya dari apa yang sudah kita review tadi. Monggo Bapak direspon dulu. Mungkin yang pertama dari Bapak Asisten Administrasi Sekda Jawa Tengah. Monggo. Menurut Bu Moderator juga Bapak Ibu peserta seminar yang sudah begitu antusias merespon dengan berbagai pertanyaan. Kalau tadi saya mendengar, mencermati beberapa pertanyaan tadi, itu banyak yang ditujukan ke Pak Abba sama Pak Yahmo ya. Beliau sekaligus sebagai pembina baik jabatan fungsional maupun bagaimana mekanisme kaitannya dengan penyederhanaan jabatan itu. Namun demikian, saya hanya satu Bu, akan berkomentar kaitannya apakah jabatan fungsional bisa nanti ke jabatan struktural. Memang sedikit perlu kami sampaikan terkait dengan jabatan perbedaan antara jabatan fungsional dengan struktural. Kalau fungsional itu kebanyakan kan dari kalau di penyetaraan, mohon maaf tadi kami sampaikan bahwa itu mau tidak mau karena ini merupakan kebijakan ya, segera ada penyetaraan di dalam jabatan struktural administrasi, yaitu dari administrator dan pengawas ke dalam jabatan fungsional yang tadi Madya juga menjadi pembina pemuda. Ya. Kalau struktural kan perlu dipahami bahwa struktural itu adalah katanya jabatan semuanya itu adalah amanah. Kemudian untuk jabatan struktural saat ini memang ada beberapa mekanisme di masing-masing pemerintah daerah yang dilakukan dengan penyaringan, ya tahapan-tahapan dari talent pool juga nanti kalau yang sampai ke jabatan fungsional GPT melalui open bidding dan sebagainya. Itu prinsip tadi apa yang disampaikan baik itu Pak Abba maupun Pak Haryomo tadi jelas semuanya tidak menutup tadi karir dari para PNS, utamanya mereka pola karirnya mau pindah kemana-kemana, prinsip bisa. Kalau tadi saya yang paling melekat apa yang disampaikan Pak Abba tadi ada dari atas ke bawah ke atas bisa saja semuanya ke samping itu saya ya. Nah itu mungkin yang bisa kami komentari kaitannya beberapa pertanyaan. Saya khawatir karena tidak spesifikasi, ini saya juga ada Pak Abba juga ada Pak Haryomo yang lebih ahlinya, punya kapasitas kompetensi sehingga monggo itu saja nanti akan komentar juga nanti bisa menjadikan pedoman paduan dari teman-teman dari daerah untuk menindaklanjuti kira-kira dari pertanyaan itu apa yang harus dipersiapkan. Mohon maaf Bu moderator. Terima kasih Bapak Suko ya, Bapak Asisten yang sudah memberikan jawaban untuk bagaimana lintas ya dari fungsional ke struktural. Nah berikutnya Bapak Ibu tadi beberapa pertanyaan memang mengarah kepada Bapak Abba dan Bapak Haryomo ya. Untuk berikutnya Bapak Abba dulu, Bapak Abba Subagio sebagai Deputi Perencanaan Jabatan, monggo Pak. Ya baik Bu Ambar, Pak Deputi, Pak Yomo, Pak Asisten, Pak Jamil ya, dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi penyetaraan itu posisinya di mana? Penyetaraan itu melekat kepada jabatan ketika dia disetarakan. Jadi kalau saya posisinya penyetaraannya ahli muda, ya ahli muda itu posisi fasilitasnya penyetaraan. Tapi ketika dia naik jabatan, maka dia normal semuanya. Baik dari sisi penghasilan, angka kredit, dan sebagainya. Jadi yang kedua, kalau dia berpindah jabatan,
itu juga posisinya normal. Tapi kalau dia beralih unit kerja, tapi masih dalam jabatan yang sama, maka itu masih melekat fasilitas penyetaraan. Ya, jadi kalau dia analis kebijakan, ke tempat lain analis kebijakan juga, karena dia melekatnya bukan ke unit, ke jabatan, maka dia penyetara. Tapi kalau dia berganti jabatan atau dia naik jabatan, maka dia akan kehilangan fasilitasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Pak Asisten sudah sampaikan, justru dengan kefungsional itu, kita bisa vertikal, horizontal, diagonal. Kalau ke struktural, dia lebih menguntungkan, karena sekarang ini ya Pak Asisten, kita nggak batasi lagi Pak Suko ya, mau pulang kembali ke fungsional itu nggak kita batasi lagi. Ya, sepanjang masih bisa bernapas, ya bisa kembali ke jabatan fungsional. Karena kita batasi kembalinya itu, banyak guru yang jadi struktural, padahal harusnya kalau balik jadi guru yang hebat, Pak. Guru jadi kepala dinas, balik lagi harusnya jadi guru yang hebat. Ini malah nggak bisa kembali karena faktor administrasi, gitu ya. Karena usianya melebihi, padahal pengalamannya harus lebih banyak. Akhirnya kita kekurangan guru, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, dia malah punya kesempatan. Jadi kita tidak ada batas lagi di dalam konteks sistem pengembangan karirnya. Yang swasta aja boleh masuk, ya apalagi sesama tadi aparatur sipil negara gitu ya. Jadi kesempatannya itu cukup luas ya. Kemudian kalau kewenangan JF saya kira juga di Permen 6 juga sudah ada, di Permen 7 juga sudah ada ya Pak ya, di mekanisme kerja. Kemudian juga diperkuat oleh regulasi dari BKN, nanti mungkin dari Pak Deputi akan menjelaskan gitu ya. Di situ juga ada kewenangan-kewenangan. Dan bahkan di dalam sistem kerja itu yang dikoordinasikan oleh pejabat fungsional, pengawas dia ada di bawahnya, dia boleh melakukan itu. Asal ada izin dari tim teknisnya. Kemudian jabatan-jabatan di kesehatan itu memang rata-rata dia itu menjadi betul-betul satu profesi ya, sehingga ada kewenangan-kewenangan dari organisasi profesi, termasuk STR dan sebagainya. Nah, kemudian ketika di 30 jabatan itu, dia seorang dokter jadi epidemiologi, misalnya epidemiolog, maka dia posisinya di mana? Kalau dia dalam posisi epidemiologi, maka epidemiolog, dia STR-nya epidemiolog. Gitu ya. Basisnya dia tadi sebagai dokter. Ada jabatan-jabatan yang basisnya itu dokter gitu ya. Termasuk juga apa namanya jabatan-jabatan yang lain. Sehingga sebagai profesi itu dia punya dua kompetensi tadi Bu gitu ya. Kalau dia kembali ingin menjadi jabatan fungsional dokter ya yang digunakan sertifikasi dia sebagai dokter. Tapi ada juga syarat, misalnya satu jabatan epidemiolog dia bisa kecuali dia seorang dokter kan gitu ya. Kalau dia syarat maka dia akan melekat. Jadi sertifikasinya itu STR-nya itu menunjukkan dia keahlian ya. Dia memiliki keahlian di bidang itu ya. Kemudian yang indeks profesionalitas ini juga penting nanti mungkin dari Pak Deputi ya, karena kita juga ingin punya standar ukuran profesionalisme seorang ASN, tapi instrumen apa yang akan kita gunakan, akan kita lakukan perubahan gitu ya. Itu nanti mungkin yang akan kita diskusikan gitu ya. Barangkali itu Bu Ambar dari saya. Makasih. Terima kasih Bapak Aba. Ya, untuk berikutnya Bapak Haryomo, silakan Pak. Ini banyak sekali yang perlu dikonsulkan kayaknya. Monggo Pak. Ya, yang pertama kaitannya JF, apakah jabatan fungsional itu boleh melakukan penilaian kinerja kepada pegawai di lingkungan di mana dia bekerja. Jadi BKN itu sebetulnya sudah mengeluarkan surat edaran BKN nomor 1 tahun 2022, di mana di situ diatur tentang pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan penandatangan SKP dan penilaian kinerja di akhir tahun. Jadi pada prinsipnya pasca penyetaraan ini memang banyak mereka yang dulunya menduduki jabatan administrasi dan diberi kewenangan untuk melakukan penilaian kinerja. Maka di SE ini menindaklanjuti arahan Pak Menteri dan Kepala BKN supaya tidak ada lagi jabatan fungsional serasa struktural, maka kita atur sebagai berikut. Jadi pada prinsipnya penilaian kinerja menurut PP 30 tahun 2019 itu dilakukan oleh atasan langsung. Ya, jadi ini prinsip dasarnya.
Atasan langsung itu kalau kita lihat tentunya dalam suatu struktur organisasi di mana dia mempunyai beberapa bawahan menurut struktur organisasi tersebut. Kita paham bahwasannya jabatan fungsional itu adalah bukan jabatan struktural. Artinya dalam struktur organisasi yang bersangkutan itu tidak memiliki jajaran bawahan dalam suatu struktur. Namun demikian, untuk beberapa unit kerja, ada jabatan fungsional itu yang diberikan tugas tambahan sebagai pimpinan unit kerja mandiri istilahnya. Contoh, seorang guru menjadi kepala sekolah, seorang dokter diangkat menjadi direktur rumah sakit atau kepala puskesmas, atau mungkin seorang pamong belajar diangkat menjadi kepala sanggar belajar dan sebagainya. Nah, menurut SC Kepala BKN itu, kalau pejabat fungsional memang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu unit organisasi mandiri, maka dia diberikan kewenangan untuk menandatangani SKP dan menilai kinerja bawahannya. Nah, untuk mereka yang tidak diberikan tugas tambahan sebagai pimpinan unit organisasi, maka tidak diberi kewenangan untuk menandatangani SKP maupun melakukan penilaian kinerja. Meskipun yang bersangkutan sekarang posisinya sebagai koordinator maupun subkoordinator, tetapi yang bersangkutan hanya diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat penilai, yaitu pejabat struktural di unit organisasi. Jadi sekali lagi, dia diberi kewenangan atau mengevaluasi para pejabat, baik itu fungsional maupun pelaksana di bawahnya, kemudian itu nanti menjadi bahan pertimbangan bagi pejabat penilai untuk melakukan penilaian kinerja pegawai yang dimaksud. Jadi ini sekali lagi kita ingin menindaklanjuti bahwasannya koordinator itu sebetulnya bukan sama dengan jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai pimpinan unit kerja mandiri. Itu yang pertama. Nah, bisa jadi juga seorang pejabat fungsional itu diangkat menjadi PLT dan PLH. Ini diatur di dalam peraturan Menpan yang mengatur tentang pola karir, kalau nggak salah Pak Aba ya. Dan itu juga diatur dalam SC Kepala BKN. Nah, kalau misalnya ada seorang pejabat fungsional dimungkinkan untuk diangkat menjadi PLT PLH sepanjang diberi kewenangan oleh atasannya, oleh pimpinan unit organisasi itu dimungkinkan. Jadi sekali lagi kembali kepada PP 30 tahun 2019. Pejabat penilai adalah atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk atau yang diberi delegasi. Prinsip dasarnya itu. Yang kedua, untuk jabatan fungsional, pejabat fungsional yang diberikan kesempatan untuk tugas belajar. Nah, ini memang menarik sekali. Jadi kalau kita kembali kepada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, Junto peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020, itu sudah diatur di dalam pasal 94 dan pasal 144. Kalau pasal 94, PNS diberhentikan dari jabatan fungsional apabila menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. Nah, ini disebutkan di situ. Pasal 144, PNS diberhentikan dari jabatan pimpinan tinggi apabila juga melaksanakan tugas belajar, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya di dalam mereka yang menduduki jabatan fungsional pun diperlakukan sama. Nah, hanya kemarin sudah keluar surat edaran Menpan nomor 28 tahun 2022. Kalau tidak salah seperti itu. Jadi di dalam Permenpan itu, mohon dikoreksi Pak Aba, PNS yang menjalani tugas belajar selama lebih dari 6 bulan dengan tetap melaksanakan tugas belajarnya dapat tidak diberhentikan dari jabatannya. Ini ada di SE Menpan nomor 28. Nah, saya tidak tahu apakah memang ini termasuk yang menduduki jabatan fungsional. Kemudian di dalam
bab selanjutnya disebutkan juga PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya. Jadi ada 2 regulasi yang mengatur seperti itu. Nah, nanti mungkin Pak Aba bisa menyampaikan lebih lanjut sebetulnya posisinya bagaimana. Karena kemarin banyak juga pertanyaan ke kami dengan berlakunya surat edaran Menpan ini, maka ada kemungkinan mereka yang sedang tugas belajar itu boleh tidak diberhentikan dari jabatannya, tentunya dalam memenuhi persyaratan tertentu. Misalnya tetap tidak mengganggu tugas sehari-hari dia sebagai PNS, kedudukan tugas belajarnya juga tidak terlalu jauh dari unit kerja di mana saat ini bekerja. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan profesionalitas PNS. Tadi disampaikan Pak Aba juga sudah disinggung. Kalau kita lihat di Undang-Undang ASN, ya sebetulnya kita sudah menganut merit system, ya. Merit system itu ada yang memaknai merit itu dilakukan dalam rangka untuk PNS yang profesional dengan menggunakan 3 kriteria. Yang pertama itu kualifikasi, yang kedua kompetensi, yang ketiga adalah kinerja. Kemudian ada tambahan lain, ya tetap memperhatikan moralitas dan integritas. Itulah merit system. Maka itu bisa dikatakan PNS yang profesional. Nah, untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ASN, maka ditetapkanlah peraturan Menpan dan peraturan BKN tentang indeks profesionalitas pegawai negeri sipil. Ini tentunya kita maknai bagaimana kita menilai, bagaimana kita membuat suatu indikator yang bisa menyatakan seorang PNS itu profesional atau tidak. Nah, di dalam peraturan itu menggunakan 4 dimensi. Dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan satu lagi adalah dimensi disiplin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam posisi apapun kaitannya dengan tema seminar hari ini, tentunya kinerja itu memegang peranan yang sangat penting. Bahkan ke depan untuk pengembangan karir seorang jabatan fungsional akan dihilangkan angka kredit, kalau nggak salah begitu Pak Asdep ya, Pak Aba ya. Kita pure akan menggunakan penilaian kinerja. Sehingga betul-betul mereka yang memenuhi syarat untuk dikembangkan karirnya, baik untuk kenaikan pangkatnya, promosi jabatannya, tentunya basicnya, dasarnya adalah kinerja. Nah, Menpan sudah mengeluarkan Permenpan nomor 6, tentunya harapannya penilaian kinerja itu sesuai dengan amanat PP 30 tahun 2019, yaitu dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel. Nah, ini yang kita inginkan, termasuk ketika kita akan membangun talent pool, maka posisi kinerja ini sangat penting. Nah, harapan kami, sebaik apapun tools yang kita buat, tetapi semuanya tergantung dari usernya. Bagaimana kita bisa menggunakan tools-tools yang kita buat itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kembali kepada mindset tadi yang saya sampaikan, PP 30 tahun 80 tentang DP3, di mana penilaian itu sangat dipengaruhi hubungan emosional antara atasan dengan bawahan. Antara atasan itu sifatnya subjektif terhadap bawahan. Nah, ini yang kita hindari. Maka sekali lagi dalam waktu yang sangat bagus ini saya berharap kepada semuanya, baik yang berkedudukan sebagai atasan, marilah kita melaksanakan regulasi tentang kinerja ini dengan sebaik-baiknya, sehingga ke depan harapannya mereka yang menduduki jabatan apapun itu profesional dalam melaksanakan tugas. Sementara itu Bu Ambar, kami kembalikan. Terima kasih Bapak Haryomo ya, saya kira hal-hal yang sudah komprehensif tadi dijelaskan, baik dari mulai teknis sampai dengan konteks ya di dalam rangka penyelesaian transisi ini. Berikutnya Bapak Jamil mungkin memotivasi Pak bagaimana pesimisme yang terjadi di dalam rangka penyetaraan dan kemudian kehilangan apa istilahnya ya angka indeks kumulatifnya tadi itu, dan juga beberapa hal strategi untuk bisa adjusted dengan lebih cepat, bisa adaptif dengan kondisi seperti ini, Pak. Monggo, Pak. Saya tidak menguasai aspek teknis kepegawaian, Ibu. Jadi nggak apa-apa, dari teknis psikologisnya aja, Pak.
Kenapa? Ini kan sangat psikologis ini bagi pegawai. Ya, Ya baik. Kalau berkaitan dengan psikologis ya Bapak Ibu, itu siapa namanya? Susan David dari Harvard itu melakukan riset ya. Bagaimana ketika kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya. Jadi ada 5 sumber penderitaan Bapak dan Ibu. Ini penting buat para pegawai ini. Kalau kita punya 1 di antara 5 itu pasti menderita. Yang 1 menyesali masa lalu. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu menyesali masa lalu, aduh salah milih bojo aku, pasti menderita itu ya. Yang kedua, tidak terima kondisi saat ini. Misalnya sekarang ada peraturan baru, Bapak dan Ibu nggak terima, itu pasti menderita Bapak Ibu. Dan yang ketiga, itu mengkhawatirkan masa depan. Jadi mengkhawatirkan masa depan. Ini setelah COVID kayak apa ya nasibku? Itu Bapak Ibu menderita. Dan yang keempat apa? Tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Sampai 7 turunan nggak gue maafin loh. Itu menderita Bapak Ibu. Jadi kalau saya digituin Pak Abah, saya bilang, saya turunan ke-8. Biar hidup itu enjoy. Yang kelima apa Bapak Ibu? Yang membuat kita menderita. Yang membuat kita menderita adalah menyerahkan kebahagiaan kita pada mulut orang lain. Itu penderitaan yang luar biasa. Pertanyaan saya, Bapak Ibu punya nggak 1 di antara 5 itu? Kalau punya, dijamin menderita. Nah, makanya Scott Peck melakukan riset di antara 5 itu mana yang paling krusial, yang itu membuat kita menderita. Ya, ternyata yang membuat kita paling menderita adalah apa? Tidak terima kondisi saat ini. Jadi kalau kita ada kebijakan nggak terima, itu sumber penderitaan yang luar biasa. Ya, maka saya akan menggunakan analogi. Misalnya ini, Bu Ambar sudah punya anak misalnya ya, terus konsultasi ke dokter, dok saya sangat sayang banget sama anak saya ini dok. Gimana ini dok supaya dia sehat? Akhirnya dokternya meriksa, oke, menurut uji lab, anak ibu ini perlu zat-zat ini dan itu perlu ibu setiap minggu memasak bayam. Jadi tolong dimasukin sayur bayam seminggu sekali. Bu Ambar masakin nggak sayur bayam? Karena sangat cinta maka dimasakin tuh. Maka iya, jelas ya. Iya, ketika dimasakin, nah makan. Ya, begitu buka, Bu, sayur bayam. Ibu kan nggak tahu, aku nggak suka sayur bayam. Ibu kok nggak ngerti aku sih? Aku nggak suka sayur bayam. Ibu nggak sayang sama aku. Padahal Bu Ambar sayang nggak? Sayang. Sayang. Ya. Nah, kayak gitu itu sering kita keluhkan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kenapa aku? Kenapa aku dipindah ke fungsional? Kenapa kemudian kok ini nggak masuk hukum? Padahal Tuhan sedang mengirimkan sayur bayam yang itu menyehatkan kita gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dengan Bapak dan Ibu, anggap aja itu sayur bayam. Itu hidup jadi enak. Ya. Mungkin tidak kita sukai, ya. Mungkin kita tidak nyaman, tapi itu sayur bayam. Saya kena COVID, jadi saya pernah isolasi mandiri. Akhirnya saya bilang, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah sayur bayamnya. Sungguh aku bahagia kalau aku sehat walafiat. Dan aku sudah mengikuti protokol kesehatan, ternyata aku kena COVID juga. Dan itu aku lebih bahagia. Kenapa? Karena yang pertama adalah pilihanku. Yang kedua adalah pilihanmu. Terima kasih sayur bayamnya. Jadi kalau ada yang tadi pesimis atau mungkin ini, anggap saja sayur bayam. Itu kira-kira motivasinya. Keren Pak, nyambung Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya kira tipnya sangat bagus ya, bagaimana Keren, kita menerima keadaan itu dengan lapang dada, dan saya kira positive thinking, begitu ya Pak ya. Ya. Baik ya, karena Pak Saleh belum juga. Pak Saleh, halo? Halo Pak Saleh? Nampaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Pak. Ini tadi banyak pertanyaan Pak terkait dengan penyetaraan dan juga transformasi dari jabatan struktural kepada jabatan fungsional itu dengan berbagai problematikanya, dan juga mungkin terkait dengan tugas belajar yang saya kira ini kesempatannya. Kemudian bagi mereka yang sekarang sedang izin belajar, sementara itu aturannya dihapuskan untuk izin belajar itu. Maka konsekuensinya seperti apa? Silahkan Bapak komen bebas saja, saya kira. Ini Bu, kalau terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, mungkin nanti dari tadi Pak Asisten saya juga mencermati, dan dari BKN sudah menjawab, dan juga dari Menpan ya.
Saya kira ini perlu, makanya saya bilang sosialisasi menurut saya menjadi penting, Bu. Di sini di Pemprov pun juga banyak, Bu, yang masih bertanya-tanya juga, menemui kami di Komisi A, Pak, gimana terus nasib kami ini kan gitu, karena terkait juga dengan istilahnya perubahan, termasuk bukan hanya perubahan budaya menurut saya, dari kebiasaan struktural menjadi fungsional ini, sehingga ini memang perlu sosialisasi, baik itu dari kepegawaian, ya, dari BKD, maupun juga dari, kalau kami mungkin di sini ada biro organisasi juga ya. Nah, termasuk juga beberapa hal tadi itu, termasuk masalah sekolah dan sebagainya. Jadi saya tadi juga menyimak penjelasan dari Kemenpan RB maupun juga dari BKN, beberapa hal-hal yang mungkin menurut saya itu teknis administratif yang mungkin sampai sekarang itu belum tersampaikan kepada teman-teman ASN yang ada di bawah. Sehingga forum-forum semacam ini menurut saya perlu tersampaikan, terutama yang terdampak itu adalah provinsi dan kabupaten kota yang tentu kulturnya sangat berbeda dengan yang ada di kementerian, misalnya terkait dengan struktural dan fungsional ini. Saya kira itu, matur nuwun, Bu. Terima kasih. Mungkin perlu kami akan melakukan forum ini dengan BKD dan biro yang ada di Pemprov Jateng. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Saleh. Saya nambahkan boleh Bu Ambar? Oke, silakan Pak Abah. Sekaligus juga itu yang sudah terlanjur ini izin belajar Pak. Kalau sudah terlanjur bagaimana itu? Oke. Terima kasih Bu Ambar. Saya nambahkan Pak Saleh tadi ya, juga Pak Deputi ya. Kebetulan di akhir-akhir itu sebelum saya mutasi itu kami menyelesaikan revisi atau mengganti SE 04. Supaya apa? Nanti tidak ada lagi persoalan izin belajar, tugas belajar gitu ya. Nanti terkait dengan karir dan sebagainya. Saya ingin sampaikan beberapa poin. Pertama, apa yang kita lakukan? Pertama, belajar itu tidak lagi dibatasi. Ya. Dulu Pak Jamil kita dibatasi dengan usia dan sebagainya. Padahal belajar itu kan nggak terkait dengan usia. Saya sudah 50 tahun, nggak bisa lagi untuk tugas belajar, Pak. Padahal masa kerja masih ada sampai 10 tahun. Itu kita pangkas, Bu. Yang penting dia ada masa bakti setelah lulus. Itu yang pertama. Berarti kita nggak lagi tadi usia terlalu dibatasi. Ya. Yang kedua, kita bolehkan orang sekolah jarak jauh maupun Sabtu Minggu. Saya bilang gini, Pak Jamil, Pak Deputi ya. Saya bilang kenapa sih orang yang Sabtu Minggu itu harusnya dihargai? Karena dia Senin sampai Jumat itu kerja, Sabtu Minggu itu harusnya untuk keluarga, dia gunakan untuk belajar. Harusnya kita apresiasi. Ya, Sabtu Minggu itu dia tinggalkan istri-istrinya, Pak. Bukan istrinya, Pak, gitu ya. Untuk sekolah. Harusnya kan dikasih kesempatan ya, Pak Saleh ya. Jadi boleh diakui gitu ya. Kemudian jarak jauh juga sama. Yang penting lembaga pendidikannya itu mumpuni. Masa saya jarak jauh ke UGM nggak diakui? Masa kita nggak percaya dengan UGM? Nah, misalnya contohnya. Kemudian kalau kita masih menggunakan izin belajar, saya izin belajar di Bogor. Tiba-tiba saya dipindahkan ke Bandung, gugurlah izin belajarnya. Karena lebih dari 60 km dan sebagainya. Jadi tidak melekat. Makanya kita gunakanlah nomenklatur tugas belajar supaya instansi punya tanggung jawab terhadap peningkatan kapasitas SDM-nya. Jadi instansi harus tanggung jawab. Sekolah itu kewajiban instansi. Tinggal kita fasilitasi kalau tidak ada anggarannya, dia menggunakan anggaran mandiri. Biaya mandiri, ya boleh, dibiayai mertuanya, dibiayai sendiri. Karena kemudian ini untuk menjamin kesesuaian antara bidang tugas dengan kualifikasi pendidikannya. Nah, oleh sebab itu, perubahan-perubahan inilah yang kita lakukan. Lalu terakhir, bagaimana dengan yang izin belajar dan sebagainya? Itu di dalam essay itu disebutkan dipilih mana yang lebih menguntungkan. Dan itu tetap diakomodir. Jadi jangan sampai tidak merugikan. Lalu bagaimana yang terakhir dengan pengakuan gelar? Saya sekolahnya setelah divalidasi, sekolahnya nggak benar kok, diruko dan sebagainya. Tapi orang itu sekolah. Dia boleh nggak diakui? Kalau gelar itu boleh aja diakui. Haji aja yang mabrur dan tidak mabrur pakai haji kok. Ya Pak Deputi ya. Ya. Pak Deputi kebetulan mabrur nih beliau nih. Yang mabrur dan tidak mabrur itu diakui kok. Ya sekolah juga gitu Pak. Kalau sekolahnya nggak itu tapi dia lulus ada ijazah. Tapi
pengakuan gelarnya ada, tapi tidak terkait dengan kompetensi dan karir yang bersangkutan. Tapi kalau sekolahnya benar, gitu ya, kemudian juga dia nyambung dengan jabatan, dia pengakuan gelar, diakui juga kualifikasi kompetensi dan karirnya. Tapi kalau enggak, ya kalau dia mau menyantumin mah boleh aja, ya. Boleh aja, ya, tapi tidak terkait dengan sistem karirnya. Karena harus kita hargai juga, walaupun sekolahannya sekolahan biasa, tapi dia berangkat, dia baca buku, dia bikin tugas, dan sebagainya. Kan itu harus diapresiasi. Kalau ingin ada pengakuan, cari sekolah yang lebih bagus, dapat gelar lagi, maka dia bisa diakui. Nah ini barangkali Bu Ambar, poin-poin penting yang ingin kami sampaikan di dalam perubahan-perubahan untuk tugas belajar dan izin belajar. Gitu. Ya. Saya kira itu Bu Ambar, sekedar tambahan. Baik, terima kasih ya. Kita lanjut ya untuk sesi tanya jawab ini, mungkin singkat, padat, jelas, saya kira begitu. Silakan Pak Bambang, kepada siapa tanyanya supaya lebih jelas gitu, konkret. Monggo Pak Bambang. Habis itu nanti Pak Fahmi ya. Monggo silakan. Baik Pak. Pak lanjut Halo? dulu ya Pak. Iya, monggo silakan Pak. Masih ke mute Pak. Halo? Masih ke mute itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami ini guru yang ditugasi kepala SMP di Kabupaten Kebumen. Kebetulan dari awal sampai akhir tadi tidak menyinggung jabatan fungsional guru. Yang kami tanyakan yaitu apakah Permenpan RB 16/2009 yang mengatur jabatan fungsional guru itu akan tetap seperti itu atau nanti ada perubahan. Kami juga kebetulan sekarang sudah menduduki jabatan pangkat pembina utama Madya Padi dan guru utama. Apakah guru nanti berhak atau pensiunnya sampai dengan 65, Pak? Jadi dua hal, apakah Permenpan RB 16/2009 itu akan tetap atau ada penyesuaian? Hubungannya nanti kami dalam menilai kredit para guru itu. Dan yang kedua, bagi guru yang menduduki jabatan utama, guru ahli utama, apakah juga bisa pensiun dengan 65 tahun? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk selanjutnya Pak Fahmi, kemudian nanti Dinas Pertanian ya. Bapak Fahmi, monggo silakan. Masih ke mute, Pak? Dibuka dulu recordernya. Halo, Bapak Fahmi? Masih termute itu? Monggo dibuka dulu. Halo? Atau mungkin dari panitia bisa membuka ini recordernya. Mohon maaf Ibu, sepertinya Pak Fahmi sedang meninggalkan ruangannya. Oke. Bisa dilewati ya. aja Ibu. Iya, oke, lanjut ke kepala dinas atau apa ini? Dinas Pertanian, monggo silakan Bapak. Silakan. Dari Dinas Pertanian yang tadi raise hand. Perkenalan dulu Pak. Di mute dulu. Unmute. Nah, kembali lagi. Ini recordernya dibuka dulu, Pak. Ya, silahkan Bapak. Kok tidak kedengar ya? Tidak terdengar suaranya, Pak. Mungkin dibesarkan mic-nya. Di-mute kayaknya, Bu. Sudah. Ini. Atau mungkin pakai handsfree tapi masih dicolok, colokannya belum. Iya, ya mungkin, ya. Itu namanya Pak Jamil habis nyolok lupa nyabut itu.
Ini tadi kemudian dari Diskominfo. Monggo, Ibu, silahkan Ibu. Oh ya, terima kasih. Semoga suaranya lancar ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Apakah dapat dengar? Bagus, suaranya udah kedengar dari sini, terdengar. cerah. Terima kasih Ibu atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan penyetaraan jabatan ini, seperti yang saya alami itu, saya sudah golongan 4A, tapi karena dengan ada aturan penyetaraan ini, sehingga jabatan fungsional menjadi ahli muda. Apakah dari sisi itu tidak ada perbedaan antara misalnya golongan 3C, 3D, atau 4A? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan adanya penyetaraan ini, seperti yang saya alami, karena kami di Diskominfo Kabupaten Gerobokan, penyetaraan yang ada itu disyaratkan dengan jabatan fungsional peralatan komputer. Sementara dari sisi pendidikan saya itu Magister Administrasi Publik, jadi dari S2 Administrasi Publik. Tentu hal ini karena dengan adanya penyetaraan itu tentu berbeda dengan basic pendidikan utama saya dengan penyetaraan jabatan yang saat ini ada. Lah, bagaimanakah saya menyikapi hal itu? Itu yang pertama, itu juga. Terus nanti bagaimana dengan pembinaan karir ke depannya? Utamanya dalam rangka apakah nanti memperoleh angka kreditnya itu nanti seperti apa, karena dilihat dari sisi pendidikan juga sudah berbeda dalam rangka meraih angka kredit dan kenaikan pangkat selanjutnya ke jabatan fungsional ahli matnya selanjutnya. Sekian, terima kasih Ibu, waktu saya kembalikan. Iya, terima kasih Ibu. Namanya tadi siapa ya Ibu? Belum perkenalan. Wahyuningrum Ibu. Bu Yuningrum. Wahyuningrum. Oke. Terima kasih Ibu. Untuk berikutnya mungkin kita gantikan ya Bapak Sukamto, monggo. Tadi karena yang dua tidak bisa. Bapak Sukamto yang raise hand. Ya, Dinas Pertanian. Oke, ya silakan Bapak Sukamto dulu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya di Dinas OPD DP 3AP2KB, Bu. Baru 1 tahunan lah. Namun background saya, pendidikan saya adalah sarjana kesehatan gizi, dan saya punya organisasi profesi Persagi dan masih punya STR. Nah, kira-kira langkah apa yang saya tempuh? Misalnya, apakah tetap di jabatan fungsional penata kependudukan dan KB, apakah bisa mutasi jabatan sesuai dengan profesi saya? Itu saja Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, untuk berikutnya satu lagi Ibu Eti, monggo silahkan. Terima kasih. Waktunya saya dari DLH Kabupaten Karanganyar. Yang ingin kami tanyakan, Ibu, dalam penyetaraan jabatan kemarin di Desember, jabatan awal saya adalah kasih pengelolaan limbah di Dinas Lingkungan Hidup, di mana tugas utamanya adalah menangani pengelolaan limbah B3 dan operasional IPLT dan pelayanan sedot tinja. Kemudian di penyetaraan jabatan, saya diangkat menjadi teknik penyihatan lingkungan, di mana setelah saya cari referensi itu adalah dia ikutnya di Kementerian PR, kemudian tugas utamanya adalah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, konstruksi untuk pengelolaan sampah, limbah, drainase, dan air minum, di mana tusinya itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan yang kami laksanakan sekarang. Jadi untuk tahun 2022 ini saya kesulitan untuk menyusun rencana kerja dan SKP-nya. Jadi tusinya tidak ada yang nyambung sama sekali dengan angka kredit yang bisa saya dapatkan. Kemudian dari background pendidikan juga saya S1-nya teknik kimia, kemudian S2-nya adalah magister ilmu lingkungan. Yang ingin kami tanyakan,
langkah apa yang sebaiknya saya lakukan? Apakah penyetaraan jabatan ini bisa dievaluasi atau apakah saya cukup, harus Pak. Makasih Pak Sigit. Kasih Pak harus pindah DFT ke yang di induk saya di Kementerian Lingkungan Hidup, di mana background pendidikan juga sudah sesuai dan sesuai dengan tusi yang kami laksanakan. Apakah pindah jabatan ini bisa segera dilaksanakan atau harus menunggu masa waktu? Karena setelah kami koordinasi dengan bagian organisasi bahwa dinyatakan bahwa nanti untuk perolehan angka kredit itu adalah urusan masing-masing person. Lah, kalau tusi saya tidak tusi di yang sekarang saya tempati tidak ada sangkut pautnya dengan DFT saya sekarang, bagaimana saya bisa mendapatkan angka kredit? Mungkin itu Ibu pertanyaannya. Terima kasih, mohon arahannya. Baik, terima kasih Ibu Eti. Jadi ada beberapa hal terkait dengan penyesuaian tadi. Monggo langsung saja mungkin ke Pak Aba dan Pak Haryomo, nanti ditambahkan oleh Bapak Asisten, kemudian Bapak Saleh, dan terakhir motivasi dari Pak Jamil. Begitu. Monggo silakan Pak Aba dulu, kemudian Bapak Haryomo. Terima kasih. Pak Deputi izin ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama, ini memang jadi pertanyaan ya. Jadi kami ini 4A loh, harusnya kan kami ke Madya gitu ya. 4A itu dia posisi eselon 4 karena punya S2 kan gitu ya. Nah, oleh sebab itu, kalau di dalam penyetaraan itu yang dilihat itu bukan pangkatnya tapi jabatannya. Bahkan ada yang beruntung Bu Ambar ya, Bu Wahyu ya. Ada orang eselon 3 tapi pangkatnya 3D, ya dia ke Madya. Karena yang dilihat itu jabatan eselon 3-nya. Beda lagi dengan in-passing. Kalau in-passing dia pangkat dan masa kepangkatan. Saya hanya staf biasa 4A ke Madya gitu ya. Gitu. Jadi artinya ini komposisi itu juga harus kita lihat. Nah, oleh sebab itu, apakah sama dengan yang 3D misalnya? Dia sama. Tapi Ibu sudah diuntungkan dengan pangkat 4A. Harusnya di eselon 4 itu pangkatnya 3D, Ibu 4A. Berarti ketika dia ke ahli muda, kesempatan ke ahli madianya harusnya lebih cepat. Karena kenapa? Pangkat Ibu itu sudah posisi di pangkat madya. Jadi angka kreditnya bagaimana cara mencapai madya? Berarti Ibu itu dapat angka kredit kan 300. Untuk ke madya itu butuh angka kredit 100. Berarti Ibu sudah dapat 75, harus dikejar 75 karena yang 25 sudah potongan dari subkoordinator gitu ya. Kemudian yang kedua, gini loh, jadi dengan adanya penyetaraan ini, jadi ketahuan tuh orang yang ngangkat ke eselon 3-4-nya itu sembarangan. Jadi begitu dialihkan ke keahlian, loh kualifikasinya jauh banget gitu ya. Itu. Kalau di daerah sering kayak gitu Pak, ya sarjana agama jadi direktur rumah sakit gitu Pak, itu ya. Itu. Sering ya Pak ya. Kalau nggak sembuh pakai air putih gitu loh Pak, ya gitu. Oleh sebab itu nih teman-teman sekalian, ketika ini ada prakom dan ini sekalian Bu Eti juga. Kami sudah ngirimkan surat ke Negeri, nanti nggak usah khawatir bagi teman-teman yang tidak sesuai, akan ada namanya kebijakan penyesuaian JF ke JF, yang akan berlaku Pak Deputi sampai 31 Desember 2022. Ya, nanti harus berkoordinasi dengan instansi pembina. Misalnya, nanti Ibu itu sebetulnya bukan prakom, tapi misalnya ke analis kebijakan dengan kualifikasinya, nanti kita akan berikan. Ya. Kemudian kalau selama Ibu duduk dalam jabatan di situ ada butir-butir kegiatan yang tidak sesuai, atas dasar persetujuan dari atasannya itu jadi kontrak kinerja, itu bisa diklaim sebagai penyetaraan angka kredit. Ya, suratnya juga sudah kami sampaikan gitu ya. Kemudian otomatis apakah bisa diperhitungkan untuk kenaikan pangkat jabatan? Tentunya bisa Bu, untuk kenaikan pangkat angka kredit kumulatif dan sebagainya. Ya, termasuk tadi Pak Sukamto ya, beliau itu tadi di jabatan penata kependudukan ya, dan KB. Karena secara organisasi itu posisinya di situ dan itu menjadi jabatan di lingkungan BKKBN misalnya gitu ya, yang ada di daerah. Lalu apakah saya bisa nggak ke tempat lain? Sepanjang kualifikasi kompetensi Bapak boleh dan dibutuhkan oleh organisasi, nanti boleh Bapak ikuti penyesuaian jabatan. Ya, namanya penyesuaian JF ke JF. Caranya apa? Harus mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Ya, harus mendapat rekomendasi Kementerian Dalam Negeri, bisa ngangkat, kemudian melaporkan ke Menpan dan ke BKN. Ya. Nah,
Apalagi tadi yang Bu Eti, memang Bu Eti itu di PUPR Bu, itu jauh sekali. Karena kenapa? Kemarin waktu penyetaraan daerah itu hitungannya hanya 2 hari, sementara kita di pusat 2 tahun. Dan yang dikejar itu waktu 31 Desember. Bukannya kalau ke JF tuh harus ngapain, langkah selanjutnya apa, bukan. Tapi yang dikejar tuh 31 Desember. Sehingga ada yang pelantikan 31 Desember jam 12 malam, Pak. Sampai malam tahun baruan sampai ada pelantikan. Ya, gitu. Karena ngejar dilantik harus saat itu, gitu ya. Nah, oleh sebab itu kalau Ibu memang ini salah, bukan salah ya. Tapi Pak Yomo bukan salah, tapi jabatannya kurang tepat, bukan salah. Ya. Jadi harusnya makan bayam, kata Pak Jamil tadi makannya kangkung. Nah, gitu loh, Pak. Jadi malah tidur terus ya kalau bukan makan Bu, kangkung. asam urat. Kalau tidur masih mendingan, asam urat ya. Nah, oleh sebab itu kalau yang ini barangkali memang mungkin Ibu bisa ke penyuluh lingkungan ya, Wasdal dan sebagainya gitu ya. Pengendali dampak lingkungan dan sebagainya, Bu. Ini Bu Eti memang kurang pas, itu salah penempatan. Makanya pada saat penyetaraan itu harusnya dilihat jabatan itu satu-satu, ya, nggak dilihat harus detail gitu, jadi pasnya kemana, barangkali karena terburu-buru sehingga rekom ke Ibu itu kurang tepat. Nanti ada kebijakan penyesuaian JF ke JF, Ibu nggak usah perpindahan jabatan, jadi dengan rekomendasi dari Dagri nanti bisa diusulkan oleh unit kerjanya, oleh Pemdanya, nanti dari Dagri akan mengeluarkan rekomendasi validasi ke kita. Kemudian nanti kita akan berikan Ibu ke jabatan yang mana. Ya. Itu Bu Ambar dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Aba, Bapak Deputi. Untuk berikutnya mungkin singkat padat, monggo Bapak Aryomo. Advisnya ya. Terima kasih Bu Ambar. Ada beberapa yang mungkin saya tambahkan yang belum sempat dijawab oleh Pak Aba. Kaitannya dengan jabatan fungsional guru tadi, Pak. Apakah ke depan akan ada perubahan-perubahan? Tentunya kita paham bahwasanya Menpan sudah mengeluarkan Permenpan nomor 13 tahun 2019 dan itu berlaku untuk semua jabatan fungsional. Kita tahu bahwasanya untuk jabatan fungsional guru masih menggunakan pendekatan konvensional, jadi pure menggunakan angka kredit. Padahal kita sudah juga punya metode yang namanya konversi dan integrasi. Nah, harapannya ke depan semuanya itu menggunakan integrasi atau kita masih memberikan ruang untuk konversi, karena kita kembali semua jabatan fungsional itu akan tidak menggunakan lagi angka kredit, apalagi mereka jabatan fungsional yang masih pure menggunakan angka kredit, nanti kita dorong untuk pure menggunakan penilaian kinerja. Yang kedua berkaitan dengan PUP, untuk guru sampai saat ini apapun jenjangnya masih 60 tahun, termasuk yang jenjang pertama, muda, madya, dan utama. Kenapa demikian? Karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu mengatakan bahwa batas usia pensiun guru itu adalah 60. Meskipun di PP 11 itu memungkinkan yang utama itu bisa sampai 65, bahkan sampai dengan 70. Jadi PUP itu diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik itu yang bentuknya undang-undang maupun dalam bentuk peraturan pemerintah. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi ada juga yang menanyakan di dalam chat kaitannya dengan sekarang tidak ada lagi tugas belajar itu mempersyaratkan usia, itu diatur di dalam Permenpan nomor 28 tahun 2021, tahun 2021 tentang pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil melalui jabatan pendidikan. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa kalau yang berminat tertarik untuk ikut tugas belajar bisa mempelajari Permenpan nomor 28 tahun 2021. Mungkin itu Bu Ambar. Terima kasih Bapak Haryomo. Nah, nanti disesuaikan saya kira Bapak ya dengan perjalanan waktu. Berikutnya Bapak Asisten mau memberikan komen dalam beberapa hal untuk memberikan tambahan advis begitu Pak. Terima kasih Bu Ambar. Saya tidak akan memperkeruh situasi dengan menyampaikan pendapat. Namun demikian kami di daerah hanya saat ini melaksanakan dari rangkaian kebijakan pusat kaitannya dengan pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya dalam penyetaraan dalam jabatan fungsional. Jadi sempat kami dengar kita dari pusat akan ada penyesuaian untuk hal-hal yang
kami hanya saran saja untuk hal yang tadi dianggap merugikan dan mungkin dianggap rasional, tolong untuk nanti dilakukan peninjauan kembali agar tadi yang di awal kami sampaikan dalam kebijakan ini tidak merugikan PNS, khususnya dalam pola karir di dalam pelaksanaan tugas. Itu saja Bu saran pada Bapak-Bapak, Pak Yomo dan Pak Abah. Terima kasih Bapak Asisten. Pak Soleh mau menambahkan sedikit mungkin? Halo? Soleh udah keluar kelihatannya. Oke, langsung Pak Jamil nasihatnya Pak, ini penting sekali ini untuk bisa kita bersabar dengan adaptasi dengan model yang baru ini. Monggo Pak. Ya Bapak Ibu, saya mungkin bukan memberi nasihat ya, karena tidak di bidangnya Bapak Ibu. Saya dulu memang pernah jadi ASN 2 tahun ya. Setelah itu saya keluar, tapi saya 4 bersaudara, kakak saya itu ASN, PNS, adik saya juga ASN. Maka ketika kemudian dia tanya karir ke saya cuma bilang gini, rahasia mau meningkat karir, kamu perlu tahu 4 hal. Know yourself, kamu harus tahu dirimu sendiri, keahliannya apa, keterampilannya apa. Know your job, kamu harus tahu job description-mu. Know your role, kamu harus tahu apa aturan yang berlaku. Kemudian know your boss, kamu harus tahu bosmu kayak apa. Ya. Know your income. Kalau kamu sudah tahu 4 hal ini, maka tugasnya Pak, lakukan yang terbaik, setelah itu nggak usah hitung-hitungan. Sebab kalau kamu hitung-hitungan transaksional, kamu hidupnya capek. Sekarang apa? Sudah kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia, cari makan di Indonesia, meninggal di Indonesia, kontribusi yang terbaik buat Indonesia. Karena kamu ASN, saya bilang ke adik saya, ke kakak saya juga begitu. Perkara nanti naik atau tidak, nggak usah khawatir. Kenapa? Saya sampai jelasin ini Bapak dan Ibu. Di tulang belakang kita itu ada tulang, kalau kita sarjana yang dulu pernah belajar ya, ada tulang kata. Dalam agama Islam disebut saririka datu. Kalau dalam Hindu Buddha disebut kalau dalam agama Islam disebut asbujanab. Dalam agama Hindu Buddha disebut saririka datu atau relik. Ternyata asbujanab ini, tulang kata ini, saririka datu ini, relik ini adalah black box hitungan penyaluran energi manusia di dunia. Yang menjamin, yang memastikan kalau kita berbuat baik dapat kebaikan, kalau kita berbuat buruk dapat keburukan. Nah, maka kalau saya sih ya dari diskusi yang tadi itu sudah kita pahami dulu kemampuan kita di mana, kita pahami dulu aturannya seperti apa, kita pahami dulu job description-nya apa, kita pahami dulu bos kita juga seperti apa, dan setelah itu lakukan yang terbaik, insya Allah akan dapat yang terbaik. Ya, atau saya tutup dengan cerita ini Bu. Jadi ada seorang raja punya 3 penasehat. Masing-masing kepada penasehatnya, raja itu ngasih karung, tolong carikan buah di taman. Semuanya dikasih karung tuh, semuanya cari itu, tapi penasehat yang pertama ngeluh, kurang ajar. Ya, aku ini penasehat maka suruh ngambil buah. Ya, harusnya ngambil buah tukang kebun. Penasehat yang akhirnya dia ngambil buah yang jatuh, buah yang mentah, pokoknya diambil, pokoknya karungnya kelihatan penuh. Penasehat yang kedua, alah raja nggak punya waktu memeriksa isi karung, nggak bakal diperiksa, maka dia ngambil daun masukin, ranting masukin. Penasehat yang ketiga, ini permintaan raja, maka saya harus memberikan yang terbaik. Dia panjat pohon cari buah yang terbaik. Dia panjat pohon cari buah yang terbaik. Pokoknya susah payah dia cari. Dan begitu sore hari, mereka bertiga selesai menghadap kepada raja. Tuan Raja, tita paduka sudah kami lakukan. Apa yang seharusnya kami lakukan sekarang? Apa jawab rajanya? Buka karungnya, makan isinya. Gimana penasihat yang pertama? Makan buah mentah, asem tenan. Penasihat yang kedua, makan daun, herbivora. Ya. Penasihat yang ketiga, makan buah yang terbaik. Jadi kalau saya sih, pesannya sekarang di ASN ini, ada 3 pilihan. Bapak Ibu boleh memilih penasihat pertama, kedua, atau ketiga. Saran saya, pilihlah penasihat yang ketiga, lakukan yang terbaik. Mau itu nanti jabatan naik atau tidak, rapatean. Kalau kita melakukan yang terbaik, insya Allah kita dapat yang terbaik. Itu kira-kira. Amin. Ya. Amin, saya kira begitu memang ya harus kita terapkan. Saya kira ini memberikan satu solusi yang cukup memberikan siraman terhadap psikologi kita semua. Bapak Ibu, kita sebenarnya semakin menghangat di siang ini. Banyak raise hand, banyak kolom chat yang sudah bertaburan pertanyaan itu, tapi terpaksa harus kita simpan dulu. Dan kemudian mungkin akan didiskusikan di lain ketika ada kesempatan yang
mirip dengan kondisi saat ini. Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya, dan kepada Bapak Ibu narasumber, Bapak Suko Mardiono SHMM, Bapak Aba Subagja SOS MP, Bapak Dr. Andes Haryomo Dwi Putranto MHU, Bapak M. Soleh STMN, dan Bapak Jamil Azaini. Saya kira kontribusi Bapak di dalam rangka untuk transformasi di dalam jabatan struktural ke fungsional ini menjadikan satu pemaknaan yang sangat luar biasa siang ini, dan sharingnya saya kira akan membesarkan hati Bapak Ibu sekalian.